Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kali ini kita dapat bertemu lagi dalam pembelajaran daring pertemuan kedua. Masih sama, bahasan yang akan kita bahas yaitu garis singgung lingkaran. Kompetensi dasar dan penilaian sudah Ibu sampaikan pada pertemuan pertama. Langsung saja ke tujuan pembelajaran hari ini. Melalui kegiatan pembelajaran daring pertemuan kedua ini, diharapkan peserta didik dapat memahami garis singgung persekutuan dua lingkaran, garis singgung persekutuan dalam, garis singgung persekutuan luar, serta penerapan garis singgung. Langsung saja masuk ke materi. Materi yang pertama yaitu garis singgung persekutuan dua lingkaran. Di pertemuan pertama kalian sudah mengetahui apa itu garis singgung. Nah, menurut kalian, jika Ibu punya dua lingkaran yang bertitik pusat di titik A dan titik pusat C, manakah yang menurut kalian di sini garis singgung? Ya, ada di EF, ada garis DB. Waktu di pertemuan pertama kalian hanya pada satu lingkaran. Nah, jika ketika ada dua lingkaran, bagaimana garis singgungnya? Apa itu garis singgung persekutuan? Garis singgung persekutuan adalah garis yang menyinggung dua buah lingkaran sekaligus. Berarti, jadi menurut kalian yang mana nih garis singgung persekutuan dua lingkaran ini? Ya, garis EF. Garis EF ini menyinggung lingkaran yang bertitik pusat di A dan lingkaran yang bertitik pusat di C. Garis EF adalah garis singgung persekutuan luar. Ada lagi garis singgung persekutuan dua lingkaran ini? Ya, betul. Garis DB. Garis DB ini adalah garis singgung persekutuan dalam. Coba kalian amati dan kalian perhatikan apa perbedaan garis singgung persekutuan luar dan garis singgung persekutuan dalam. Nah, selanjutnya kita akan membahas garis singgung persekutuan luar. Pada kali ini, Ibu mempunyai lingkaran besar yang bertitik pusat di O dan lingkaran kecil yang bertitik pusat di P. Di sini sudah jelas ada garis singgung persekutuan luar, yaitu garis AB. Nah, sekarang bagaimana kita mencari atau mengetahui berapa panjang garis singgung persekutuan luar dua lingkaran ini? Nah, ini menggunakan konsep teorema Pythagoras. Bagaimana cara mencarinya? Perhatikan langkah-langkah berikut. Yang pertama, kita perhatikan OA. OA di lingkaran besar merupakan jari-jari. Ibu namakan R besar. Dan PB merupakan jari-jari di lingkaran kecil. Ibu namakan R kecil. Nah, selanjutnya ada sudut yang terbentuk, yaitu sudut di titik sudut A. Ini 90 derajat besar sudutnya atau siku-siku, karena pada sifat garis singgung sebelumnya, garis singgung suatu lingkaran tegak lurus terhadap jari-jari lingkaran yang melalui titik singgungnya, sehingga titik A ini yaitu sudutnya, besar sudutnya siku-siku atau 90 derajat. Selanjutnya, garis OP adalah jarak antara kedua pusat lingkaran. Kita proyeksikan, kita ambil garis AB yang sejajar dari titik P ke titik
dari titik P kita proyeksikan ke garis OA. Kita dapat, karena kita kasih nama dulu, kita beri nama P aksen. P aksen ini sama dengan garis AB karena mereka sejajar. Sehingga titik P aksen pun besar sudutnya adalah 90 derajat atau siku-siku. Sudut siku-siku. Nah, di sini terbentuklah segitiga siku-siku. Untuk mencari PP aksen, bisa kita gunakan teorema Pythagoras. Yaitu untuk menggunakan teorema Pythagoras yaitu OP kuadrat dikurangi dengan panjang OP aksen. Nah, kita harus mengetahui dulu panjang OP aksen. OP aksen itu sama dengan R besar dikurangi dengan AP aksen. Yang dimana AP aksen itu sama dengan panjang R kecil. Jadi kita bisa tulis ulang, OP aksen sama dengan R besar dikurangi dengan R kecil. Sehingga panjang garis singgung persekutuan luar PP aksen kuadrat sama dengan OP kuadrat dikurangi dalam kurung R besar dikurangi R kecil tutup kurung pangkat 2. Atau bisa kita tulis PP aksen sama dengan akar dari OP kuadrat dikurangi dalam kurung R besar dikurangi R kecil tutup kurung pangkat 2. Karena PP aksen sama dengan AB, maka berlakulah untuk mencari panjang garis AB. Nah, selanjutnya kita coba ke contoh soal. Diketahui dua buah lingkaran dengan pusat M dan N dengan panjang jari-jari berturut-turut adalah 10 cm dan 25 cm. Jika jarak titik M dan N adalah 17 cm, maka panjang garis singgung persekutuan luar kedua lingkaran tersebut adalah. Nah, di sini kita analisis dulu, yang mana R besar, yang mana R kecil. R besarnya adalah 25 cm dan R kecilnya adalah 10 cm. Sedangkan 17 cm adalah jarak antara titik M dan titik N. Mari kita lihat pembahasan untuk soal ini. Nah, diketahui R besarnya 25 cm, R kecilnya sama dengan 10 cm. Jarak antara titik M dan N kita namakan P sama dengan 17 cm. Dan garis singgungnya di sini dinamakan huruf D sama dengan P kuadrat dikurangi R besar kuadrat dikurangi akar dari P kuadrat dikurangi R besar dikurangi R tutup kurung pangkat 2 sama dengan akar kuadrat dari 17 kuadrat dikurangi dalam kurung 25 kurang 10 tutup kurung pangkat 2 sama dengan akar kuadrat dari 17 kuadrat dikurangi 15 kuadrat sama dengan akar kuadrat dari 289 dikurangi 125 sama dengan akar 64. Jadi, panjang garis singgung persekutuan luar kedua lingkaran tersebut adalah 8 cm. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang garis singgung persekutuan dalam. Masih sama halnya seperti garis persekutuan luar, kita akan menggunakan konsep teorema Pythagoras. Nah, di sini sudah ada garis AB adalah garis singgung persekutuan dalam. Masih sama, R besar merupakan jari-jari lingkaran besar dan R kecil merupakan jari-jari lingkaran kecil. Dan OP adalah jarak antara kedua pusat lingkaran. Bisa kita ambil garis yang sejajar dengan garis AB dan dinamai P aksen, sehingga AB sama dengan PP aksen.
kita perpanjang garis OA dan garis AP aksen ini sama dengan panjang R kecil. Sehingga panjang OP aksen panjang ini OP aksen sama dengan R ditambah dengan AP aksen. Nah, ini terbentuklah segitiga siku-siku dengan siku-siku di titik P aksen. Kita akan mencari panjang PP aksen dengan menggunakan teorema Pythagoras. Berarti kita harus mencari tahu dulu panjang OP aksen. OP aksen itu sama dengan R besar, karena AP aksen sama dengan R kecil. Karena AP aksen sama dengan R kecil, maka OP aksen itu sama dengan R besar ditambah R kecil. Ini. Nah, PP aksen kuadrat sama dengan OP kuadrat dikurangi dalam kurung R besar ditambah R kecil tutup kurung kuadrat. Itu merupakan teorema Pythagoras. Maka panjang garis singgung persekutuan dalam PP aksen sama dengan akar kuadrat dari OP kuadrat dikurangi dalam kurung R besar ditambah R kecil tutup kurung kuadrat. Karena PP aksen sama dengan AB, maka mencari atau mengetahui garis singgung persekutuan dalam bisa menggunakan rumus ini dengan menggunakan konsep teorema Pythagoras. Selanjutnya contoh soal. Ini persekutuan dalam ya, garis singgung persekutuan dalam. Panjang jari-jari lingkaran besar dan kecil berturut-turut adalah 10 cm dan 5 cm. Jarak kedua pusat lingkaran adalah 25 cm. Panjang garis singgung AB adalah, ini tentu harus kita perhatikan jari-jari lingkaran yang besar berapa dan jari-jari lingkaran yang kecil berapa dan jarak kedua pusat lingkaran. Berikut pembahasan contoh soal dari garis singgung persekutuan dalam sehingga didapat panjang garis singgung AB adalah 20 cm. Nah, bahasan terakhir yaitu tentang penerapan garis singgung lingkaran. Coba perhatikan gambar berikut. Pernahkah kamu mengikat 3 benda yang penampangnya berbentuk lingkaran seperti pada gambar tersebut? Bagaimana kita dapat menghitung panjang tali minimal yang dibutuhkan untuk mengikat ketiga benda tersebut? Nah, pada gambar tersebut terdapat 3 botol yang penampangnya berupa lingkaran yang diikat dengan tali. Diameter ketiga lingkaran tersebut sama, dan keadaan seperti itu dapat kita gambarkan sebagai berikut. Nah, ini kita bisa gambarkan ke dalam gambar berikut. Perhatikan pada gambar penampang 3 lingkaran yang berdiameter sama, yang diikat seutas tali. AB, CD, dan EF adalah garis singgung persekutuan luar yang panjangnya sama. Sedangkan AB sama dengan CD sama dengan EF itu dia besarannya itu 2R, panjangnya 2R atau sama dengan diameter. Dan terbentuklah segitiga PQR yang sama sisi. Panjang PQ, QR, dan PR itu 2R atau sama dengan diameter.
Maka PQR besar sudutnya adalah 60 derajat. Kita akan mencari besar sudut dari BQC. Kita perhatikan lingkaran yang Q. Kita akan mencari besar sudut BQC. Yang ini. Kenapa kita akan mencari besar sudut BQC? Karena kita akan mencari busur lingkaran BC, busur BC. Sudah kita pernah bahas di materi lingkaran pada bab sebelumnya. Kita akan mencari dulu besar sudut BC. Besar sudut satu lingkaran itu 360 derajat. Maka 360 derajat dikurangi besar sudut PQB ditambah besar sudut CQR ditambah besar sudut PQR. Sehingga 360 derajat dikurangi dalam kurung 90 derajat ditambah 90 derajat ditambah 60 derajat tutup kurung. Lalu 360 derajat dikurangi 240 derajat sama dengan 120 derajat. Nah, demikian sama dengan besar sudut APF yang ini dan DRE. Itu sama 120 derajat. Oke. Karena ketiga busur itu sama, maka ketika dijumlah busur BC, busur DE dan busur FA ketika dijumlah maka panjang busur BC ditambah panjang busur DE ditambah panjang busur FA sama dengan 3 dikali 120 derajat per 360 derajat dikali keliling lingkaran. 3 dikali, ini bisa diperkecil jadi 1/3 dikali keliling lingkaran sama dengan, ini bisa dicoret ya dengan yang ini, jadi sama dengan keliling lingkaran. Jadi panjang tali minimal untuk mengikat 3 lingkaran yaitu AB ditambah CD ditambah EF ditambah panjang busur BC ditambah panjang busur DE dan ditambah panjang busur FA atau sama dengan 3 diameter ditambah dengan keliling lingkaran. Oke, ini kita sudah masuk kesimpulan. Rumus mencari panjang garis singgung persekutuan luar 2 lingkaran dan rumus mencari panjang garis singgung persekutuan dalam. Coba kalian perhatikan dengan baik apa perbedaan yang membedakan rumus garis singgung persekutuan luar dan garis singgung persekutuan dalam. Ya, perbedaannya terdapat pada ini. Ketika garis singgung persekutuan luar, R besar dikurangi R kecil. Kalau untuk persekutuan dalam, R besar ditambah R kecil. Silakan pahami lagi dengan baik. Selamat mengerjakan tugas yang kedua. Terima kasih.